Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Pohan, NPM 222-9051081, kelas 5C, Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF yang berjudul Manajemen Mutu dalam CDOB. Apa itu CDOB? CDOB adalah singkatan dari cara distribusi obat yang baik. CDOB merupakan standar operasional yang diterapkan untuk memastikan mutu obat dan bahan obat selama proses distribusi. Tujuan CDOB adalah untuk memastikan obat yang didistribusikan tetap aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Prinsip CDOB. Beberapa prinsip CDOB diantaranya yang pertama yaitu semua pihak yang terlibat dalam distribusi bertanggung jawab atas mutu obat. Yang kedua, menerapkan prinsip kehati-hatian seperti prosedur identifikasi risiko dan telusur. Yang ketiga, semua pihak bekerja sama untuk memastikan mutu obat. Selanjutnya, manajemen mutu, yaitu segala aspek yang menjamin kualitas dari produk jadi yang dihasilkan oleh suatu industri obat, atau mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen, tak terkecuali jika ada komplain dari konsumen. Tinjauan dari prinsipnya, industri menjamin khasiat produk dapat diterapkan secara menyeluruh dan benar, mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan mutu. Pernyataan formal dan tertulis dari manajemen puncak suatu industri farmasi yang menyatakan arahan dan komitmen dalam mutu suatu produk. Selanjutnya, konsep manajemen mutu. Yang pertama yaitu manajemen mutu akan berlandasan kepada kebijakan mutu suatu perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pemastian mutu merupakan tindakan sistematis yang dilakukan industri obat dalam pemastian produknya. Yang ketiga, CDOB bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan menghindari risiko yang tidak dapat dideteksi melalui serangkaian tes, misal kontaminasi dari tercampurnya produk. Yang keempat, pengawasan mutu merupakan bagian dari CDOB yang fokus pada pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, dan komponen produk yang sesuai standar. Ruang lingkup manajemen mutu, struktur organisasi mutu, personalia, sistem dokumentasi, sistem penelusuran batch, penanganan terhadap perubahan, penyimpangan, dan prosedur pengolahan, kualifikasi dan validasi, program inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali, dan produk kembalian. Selanjutnya, pengkajian mutu produk. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konsistensi atau membuktikan konsistensi proses, kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan obat jadi. Yang ketiga, mengikuti tren yang ada. Yang keempat, perbaikan dalam produk jadi dan proses dilakukan berkala, atau pengkajian produk tahunan atau PPT oleh QA atau penjamin mutu. Aspek pengkajian. Yang pertama, jumlah batch yang diproduksi 1 tahun. Yang kedua, persen batch yang ditolak atau bermasalah. Jumlah per persen. Hasil pengujian analisa. Kadar, keseragaman, dan mikrobiologi produk jadi. Yang ketiga, status proses validasi. Keempat, penyimpangan dan hasil penyelidikan penyimpangan. Kelima, keluhan produk yang diterima. 6, teguran kritis dari BPOM atau penarikan obat. Ketujuh, data stabilitas produk. Selanjutnya, manajemen risiko mutu. Yang pertama yaitu merupakan suatu proses sistematis untuk melakukan penilaian, pengendalian, dan pengkajian risiko terhadap mutu suatu produk, atau sebuah proses sistematik untuk mengontrol, mengkomunikasi, menilai, dan mengkaji risiko terhadap kualitas produk obat selama siklus hidup produk. Tujuannya memastikan bahwa evaluasi terhadap mutu dilakukan berdasarkan pengalaman secara ilmiah, pengalaman dengan proses, dan pada akhirnya terkait pada perlindungan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.